Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita akan bahas tentang 5 saham consumer yang market cap-nya kecil tapi punya potensi menarik dan bisa dipertimbangkan. Nah, ini bisa jadi referensi bagi kamu yang mencari info tentang saham consumer yang cukup menarik, dan bagi kamu yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, dan inilah 5 saham consumer yang menarik tapi market cap-nya masih kecil. Yang pertama ada saham Delta Jakarta dengan kode saham DLTA. Satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 390 ribuan ketika video ini dibuat, yaitu pada awal Desember ya. Nah, kalau kita lihat di sini Delta ini merupakan produsen dari bir dengan merek seperti Angker dan juga berbagai merek lainnya. Dan ini termasuk salah satu yang menarik karena mereka ini punya kinerja yang kalau menurut Kanala cukup menarik ya. Walaupun di tahun buku 2020 itu pendapatannya turun cukup dalam, tapi mereka masih bisa membukukan laba bersih sekitar 124 miliar di tahun buku 2020, dan ketika situasi normal sebenarnya kinerjanya jauh lebih baik dibanding itu. Kalau kita lihat di September 2021, total penjualan mereka tuh sudah mulai pulih kembali hingga mereka bisa menghasilkan laba sampai dengan 141 miliar di September 2021. Ini kalau kita lihat lebih detail tentang rincian penjualannya, itu memang mayoritas hampir sebagian besar itu datang dari pasar domestik. Nah, yang Kanala suka dari Delta ini adalah mereka bisa membayarkan dividen dalam jumlah yang cukup besar. Terutama kalau kita lihat payout ratio dividennya bahkan bisa mencapai lebih dari 100%. Dengan tingginya dividen per share tersebut, bisa memberikan dividen yield yang menarik. Kalau kita lihat data dividen yield dari Delta Jakarta, dari data ini kita bisa lihat yieldnya itu bahkan bisa mencapai lebih dari 6%. Untuk ukuran saham consumer cukup sedikit ya yang bisa mencapai dividen setinggi itu. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi liquidity pun tingkat utangnya pun sangat rendah sebenarnya, dan mereka juga punya gross profit, operating dan juga net profit margin yang tinggi. Bahkan kalau lihat data di September itu dia mendekati hampir 30% untuk net profit marginnya. Cukup menarik tentunya. Yang kedua ada saham WIIM, Wismilak Inti Makmur. Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 47 ribuan ketika video ini dibuat. Yang menarik adalah market cap-nya kurang dari 1 triliun. Jadi size perusahaannya ini kalau dari market cap tuh cukup kecil sebenarnya. Ini gambaran produk-produk yang mereka punya. Seperti biasa umumnya perusahaan rokok itu ada sigaret kretek tangan, kemudian juga ada SKM juga, dan mereka juga punya produk-produk lain seperti cerutu dan juga filter rods di sini. Nah, bagaimana dengan kinerja dari WIIM ini? Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, di tahun buku 2020 itu revenue-nya mencapai 1,17 triliun rupiah dengan laba bersih yang dibukukan itu mencapai 172 miliar lebih, yang mana itu naik sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di tahun buku 2021, khususnya di September ini, itu penjualannya pun juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Untuk total labanya sampai dengan September 2021 itu sudah mencapai 108 miliar rupiah, dan kalau kita lihat inilah gambaran komposisi revenue ataupun pendapatan dari si WIIM tadi. Itu memang mayoritas datang dari segmen SKM ya, sigaret kretek mesin, nilainya itu mencapai 1,3 triliun lebih kalau kita lihat di sana. Nah, bagaimana dengan EPS dan juga dividennya nih? Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, emiten ini tuh cukup konsisten membagi dividen, walaupun payout ratio-nya hanya sekitar 25%-an, jadi tidak terlalu tinggi sebenarnya. Kendati demikian, kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya, tentu ini bisa menghasilkan yield yang cukup menarik ya. Kalau dilihat dari data ini, dividen yield dari WIIM ini bisa mencapai sekitar 4% lebih, dengan PBV yang ternyata hanya 0,8. Jadi kalau menurut Kanala, ini mungkin salah satu saham undervalue yang layak untuk dicermati. Tingkat utangnya pun juga cukup kecil karena debt to equity ratio hanya sekitar 39%, walaupun memang net profit margin dari emiten rokok ini cukup kecil sebenarnya. Yang ketiga adalah saham ULTJ, Ultra Jaya. Satu lotnya harganya sekitar 156 ribuan ketika video ini dibuat. Kalau kita lihat memang harga sahamnya cenderung sideways ya. Kalau dilihat dari awal tahun itu tampak seperti di level situ-situ saja. Nah, ini sudah tentu adalah produsen dari susu ultra dan juga minuman kemasan lainnya. Kalau kita lihat kinerja di tahun buku 2020, itu laba bersih yang dibukukan naik 6,5% dengan nilai sekitar 1,1 triliun rupiah dengan total pendapatan sekitar 5,97 triliun ya kalau kita lihat di situ. Jadi net profit marginnya cukup lumayan sebenarnya untuk ULTJ ini. Nah, sayangnya memang di September 2021 itu mengalami penurunan laba bersih. Kalau kita lihat secara penjualan dia masih tumbuh cukup lumayan di situ nilainya kalau kita lihat, tapi memang adanya komponen beban yang menyebabkan laba ini turun. Kalau kita perhatikan beberapa beban yang naik cukup tinggi ya, itu misalnya tentu saja ada beban keuangan yang nilainya mencapai 185 miliar lebih. Kemudian juga ada juga dari segi mereka juga
di periode yang sama tahun lalu tuh mencatatkan keuntungan dari selisih kurs, tapi kali ini nilainya menurun. Nah, itu menyebabkan laba bersihnya ULTJ ini turun. Ini gambaran komposisi penjualannya. Kalau kita lihat tadi, itu memang disumbangkan dari segmen minuman ya tentu untuk Putrajaya. Nah, bagaimana dengan EPS? Kalau kita lihat dari data ini, EPS-nya diperkirakan akan ada di angka Rp105 per lembar sahamnya di tahun buku 2021. Untuk dividen 2020 itu mereka bagi dividen kok, tapi memang di sini datanya belum terupdate ya di situ. Kalau kita lihat price earning ratio-nya diperkirakan sekitar 14 kali ketika video ini dibuat dengan PBV 3,8 kali. Secara umum ini cukup oke, walaupun dividen payout ratio-nya kalau kita lihat tidak terlalu besar ya untuk ULTJ ini. Dari sisi gross margin, operating, dan net profit margin terbilang cukup bagus untuk ukuran saham consumer tentunya. Yang keempat ada saham TGKA, Tiga Raksa Satria. Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 700 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, market cap-nya itu hanya sekitar 6,4 triliun, jadi tidak terlalu besar sebenarnya market cap-nya. Dan mereka ini punya beberapa bisnis unit, seperti dari consumer products, kemudian juga ada bidang-bidang bisnis lainnya. Nah, untuk bagian consumer, merek-merek yang mereka pegang dan distribusikan itu ada merek-merek yang terkenal, seperti misalkan merek Nutricia, kemudian juga ada merek seperti Permen Yupi, kemudian juga ada Nutrifood, dan banyak lagi merek-merek lainnya. Bagaimana dengan kinerja? Kalau dilihat di tahun buku 2020 untuk pendapatan itu turun, nilainya hanya sekitar 12,4 triliun, tapi mereka mampu mencatatkan kenaikan net profit lebih dari 11% ya. Kalau di tahun buku 2020, nilainya itu sekitar 478 miliar rupiah. Lebih ya nilainya di situ. Nah, kalau dilihat di September 2021, untuk laba bruto yang mereka hasilkan itu mengalami penurunan, dan dilihat dari pendapatan pun memang juga ikut mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat sampai ke bottom line, yaitu di laba periode berjalan, nilainya sekitar 350 miliar di September 2021. Nah, ini gambaran pendapatannya si TGKA ini. Kalau dilihat memang hampir sebagian besar itu datang dari segmen susu, makanan ringan, dan kebutuhan rumah tangga. Sisanya baru dari segmen lain seperti ada gas dan juga yang lainnya tadi. Ini kalau kita lihat untuk earning per share-nya sekitar 500-an ya kalau di tahun buku 2021 diperkirakan. Dan kalau lihat dari data beberapa tahun terakhir tuh labanya sebenarnya masih terus naik kalau dilihat sampai tahun 2020 dengan payout ratio dividen yang cukup lumayan mencapai sekitar 60% lebih, dengan dividen yield mencapai 4,6%. Jadi lumayan nih dividennya untuk ukuran saham consumer. Price earning ratio-nya masih cukup menarik ya di angka 13 kali, dan kalau kita lihat mereka juga bisa punya margin di situ, tapi memang cukup tipis kalau dilihat karena net profit margin hanya di level sekitar 3,9%. Jadi memang ini karakter bisnisnya dari TGKA yang kalau kita lihat di sana. Yang kelima ada saham STTP Siantar Top. Ini mungkin tidak terlalu populer ya sahamnya, tapi produk-produknya sangat dikenal sebenarnya. Satu lot sahamnya itu harganya sekitar 800 ribuan ketika video ini dibuat. Market cap-nya sekitar 10,4 triliun ketika video ini dibuat. Dan kalau kita lihat ini produk-produknya itu kebanyakan berupa makanan, yang mana ada di bidang snack, kemudian juga biskuit, dan lain sebagainya. Ini gambaran merek-mereknya nih, kalau teman-teman sering lihat di Indomaret atau di Alfamart, pasti sudah cukup familiar dengan merek-merek ini. Ada merek snack yang cukup dikenal juga, dan menjadi favorit sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari performa finansial mereka, di tahun buku 2020 tuh penjualannya masih terus tumbuh, dengan laba bersih yang juga naik cukup signifikan. Nilainya itu mencapai 628,56 miliar di tahun buku 2020. Ketika di tahun itu, margin laba bersihnya atau net profit marginnya itu mencapai 16,34%. Jadi cukup lumayan juga nih sebenarnya. Nah, kalau dilihat di September 2021, itu penjualannya juga masih terus bertumbuh, dengan sayangnya laba kotornya ikut turun, tapi menyebabkan juga laba tahun berjalannya juga mengalami sedikit penurunan di sini. Jadi sekitar 433,3 miliar di September 2021. Nah, ini untuk gambaran revenue mereka itu sebagian besar tentunya datang dari segmen pengolahan makanan yang nilainya bisa mencapai 2,8 triliun lebih. Ini gambaran EPS-nya. Diperkirakan ada di angka sekitar 441 ya di tahun buku 2021. Sayangnya memang untuk dividen, ini mereka tercatat bagi dividen itu di tahun buku 2019. Jadi minusnya saham ini mungkin dari segi dividennya. Nah, kalau kita lihat untuk valuasi price earning ratio sekitar 18 kali, kemudian PBV-nya 3,4 kali. Tapi yang menarik adalah debt to equity ratio-nya yang sangat rendah, hanya sekitar 19,4% di situ. Dan kalau kita lihat untuk net margin mereka di angka sekitar 14,2% kalau lihat data di September 2021. Nah, itulah saham-saham consumer yang menarik dan masih jarang kita bahas. Dari pilihan ini mana yang kamu tertarik? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe.